Shalom adik-adik. Wah, pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya hari ini. Pasti semangat memuji Tuhan. Amin. Nah, setelah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Wah, semuanya mau. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan berikan pada kami sampai saat ini. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengar firman Tuhan, urapi hati pikiran kami, urapi mulut lidah bibir hamba, biarlah kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu, biarlah firman boleh mengoreksi kami, boleh menjadikan kami anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau cerita mengenai Imam Ezra, ahli kitab. Nah, di sini siapa yang hafal Alkitab? Kitab Alkitab kita? Berapa ayat yang kalian hafal kira-kira? Ada yang 2, ada yang 3. Puji Tuhan. Nah, sekalipun ibadah kita hanya online, tapi kalian harus tetap rajin membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab kalian akan semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, Ci mau cerita tentang Imam Ezra. Nah, pada zaman itu Imam Ezra bekerja sebagai imam di Babel. Nah, Imam Ezra terkenal sebagai imam yang sangat ahli kitab Taurat. Karena apa? Kalian tahu nggak dia bisa jadi ahli kitab Taurat? Karena Imam Ezra suka membaca firman Tuhan, suka membaca Taurat Tuhan. Nggak cuma itu aja, nggak cuma dibaca aja, tapi direnungkan. Dia pelajari, dia mau mengerti apa sih maksud Taurat Tuhan ini. Sehingga dia menjadi orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang ahli dalam kitab Taurat. Nah, kalian tahu, karena itu juga Imam Ezra menjadi kesayangan Raja Artasastra yang saat itu memerintah di Babel. Nah, suatu hari Imam Ezra ingin pulang ke tempat kediamannya, yaitu di Yerusalem. Kalian tahu nggak kenapa dia mau pulang ke Yerusalem? Karena Allah berfirman kepada dia, di Yerusalem saat itu kondisinya manusianya sangat jahat sekali. Banyak yang suka berbuat dosa, membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan marah. Sehingga Allah mengutus Ezra untuk pulang ke Babel. Nah, kalian tahu nggak apa yang dilakukan Ezra? Dia nggak langsung pulang aja. Dia minta izin kepada Raja Artasastra waktu itu. Nah, ini juga yang harus kalian lakukan. Kalau kalian ingin melakukan sesuatu, kalian mau pergi dari rumah, kalian harus izin sama orang tua kalian. Nggak boleh langsung pergi. Atau kalian mau makan apa? Mau makan coklat atau mau makan permen, kalian harus izin dulu sama orang tua kalian, ya. Kalau mau meminjam barang juga harus bilang dulu, nggak boleh main langsung ambil, ya. Nah, karena si Imam Ezra ini sudah menjadi kesayangan Raja Artasastra, maka semua yang diminta oleh si Ezra itu dikabulkan. Sehingga waktu si Imam Ezra ini mau pulang, izin pulang kepada Raja Artasastra, raja pun memberikan izin. Nah, kalian tahu apa yang dilakukan Imam Ezra di Yerusalem? Dia memberitakan firman Tuhan. Dia menegur semua orang-orang yang berbuat dosa, yang sudah berbuat jahat, yang menyembah berhala. Dia memberitakan firman Tuhan dan dia mengajak orang-orang Yerusalem itu untuk apa? Bertobat, untuk berdoa, untuk kembali setia beribadah. Selain itu juga si Imam Ezra mengajak para orang Israel yang ada di Yerusalem pada zaman dahulu untuk mengaku dosa kepada Tuhan, dan mereka juga minta ampun. Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian melihat ada teman kalian yang
berbuat dosa. Kalian harus berani untuk menegur, mengajak teman kalian untuk berdoa, untuk mengaku dosa, ya. Jadi sekalipun ada keluarga kalian, teman kalian yang kalian tahu suka berbuat dosa, kalian sebagai anak Tuhan yang tahu firman, kalian harus berani untuk menegur teman kalian itu, menegur dengan kasih. Lalu kasih tahu sama teman kalian, kalau kita sudah berbuat dosa, kita harus belajar untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Jadi kalau kalian mau dosa kalian diampuni, kalian harus belajar berdoa kepada Tuhan dan mengaku dosa kalian. Tapi nggak cukup sampai situ aja. Setelah kalian mengaku dosa kalian harus punya komitmen untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Dan kalian harus setia beribadah kepada Tuhan. Karena dengan kita beribadah kepada Tuhan, kita rajin baca firman, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kalian percaya, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin jauh dari dosa. Amin. Siapa yang mau dekat dengan Tuhan? Iya, semuanya mau ya. Semuanya kita harus berani mengaku dosa kita, berdoa dan setia beribadah kepada Tuhan. Kembali mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Oke? Nah, firman Tuhan sampai di sini kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang mau mengampuni segala dosa kami. Ampuni segala dosa anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin kami suka menyontek, kami suka melawan orang tua atau apapun yang menyebabkan Tuhan sedih. Kami mohon ampun Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan dan jauh dari dosa-dosa ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk berani mengakui dosa kami dan berani untuk bertobat dan meninggalkan setiap dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil yang mengampuni segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.